beneran pedes. Pas nggak bilang-bilang ini belum pedes. Wadidaw, kuah panas bertabur cabai utuh disiram ke kawanan tulang sapi yang penuh daging. Yakin bakal nolak nih foodies? Pasti nggak bisa dong ya, karena tiap hari warung ini bisa ngabisin kurang lebih 50 kg tulang sapi. Wah, kalau dihitung porsi, bisa jadi 200 porsi lebih tuh foodies. Mantap nggak tuh? Gimana? Mau bakar-bakaran? Ada juga foodies. Tuh coba siapa yang sanggup coba ngabisin iga bakar segede ini. Puasnya no debat ya, cuma ada di Karawang nih foodies. Kita kelek dapurnya yuk. Foodies, janda apa yang bisa ngasih kehangatan sama bisa ngasih kesegaran? Ayo, jangan ngeres pikirannya foodies. Apa coba? Nah, mau tahu? Ini dia. Bukan ya? Apa dong mas? Sop janda. Nih foodies, ini namanya sop janda alias Jawa Sunda tuh. Gimana nggak bisa ngasih kehangatan dan gak nyegerin coba? Tuh lihat aja sendiri, kuahnya penuh cabai dan masih ngebul banget ya. Namanya sop janda foodies alias sop Jawa Sunda. Ada paduan bumbu rempah yang mewakili wilayah Jawa dan Sunda gitu deh pokoknya. Ini berarti tulang-tulangannya. Ya. Tuh, coba tinggal lihat foodies. Ini tulang sapi, bagian punggung sama iga. Bagian punggung sama iga. Ya. Udah sebanyak ini udah matang ya. Udah matang itu. Ini tinggal diracik nanti disiram sama kuah yang tadi. Ya. Wih, saya mau pesennya yang pedes. Oke, gaskan ya, tinggal disajikan aja nih foodies. Nggak pakai repot lagi, untuk penyajiannya aja tinggal ambil beberapa potongan tulang iga dan punggung sapinya. Ada tambahan daun bawang dan terakhir siram deh tuh dengan kuah sop jandanya. Yes! Kalau mau tambah cabai utuhnya, jangan sungkan buat minta ya foodies, pasti dikasih kok, asal kuat aja makannya. Tapi tenang aja kok, kalau nggak suka kuah pedes, ada pilihan kuah tanpa cabenya juga. Sengaja dibuat terpisah wadah kuahnya nih foodies. Kalau yang sedang, tinggal di mix nanti sama abangnya. Tapi foodies, kalau makan di sop janda Jawa Sunda ini tuh jangan puas sama menu sopnya aja. Ada banyak menu bakarannya juga loh. Salah satunya ini nih, iga gajah bakar. Nah loh, beneran iga gajah tuh kak, waduh. Ini dia foodies, lihat. Ini bakaran bukan sembarang bakaran. Lihat ini porsinya gede banget. Ini namanya iga apa pak? Gajah. Iga gajah katanya. Wow, edon pisan. Tapi foodies, tenang aja, ini bukan gajah beneran. Ini tetap iga sapi, cuman ukurannya tuh lihat. Ukurannya udah segede apa tahu ini. Wadidaw, yakin tuh kalau mau order menu yang satu ini. Tapi kalau nggak habis bisa dibungkus kan? Jadi menu iga bakar gajah ini iga sapi foodies dengan ukuran yang nggak main-main. Makanya dinamain iga bakar gajah, saking gedenya tuh. Jangan sampai ngebolak-baliknya kayak butuh tenaga ekstra tuh. Wow. Basically tulang iga sapi ini udah matang dan berbumbu ya. Dibakar hanya untuk mengeringkan dan mendapatkan aroma smoky ya. Nah pas proses bakar ada olesan bumbunya lagi nih foodies. Biar rasa dan aromanya itu makin kuat. Bumbu olesan ini terbuat dari campuran aneka rempah, gula merah dan juga kecap manis. Pokoknya janda banget alias Jawa Sunda pisan euy. Proses bakarnya nggak pakai lama kok, satset aja tinggal disajikan deh. Yeay! Tambahan untuk penyajiannya ada lalapan kol dan juga timun. Gak lupa sama sambal khas Sundanya dong. Mantul pisan. Akhirnya semua menu pesanannya udah siap nih foodies. Langsung aja kita icip-icip. Kita makan bareng. Takis. Ini bener foodies nggak salah ya ternyata emang. Ini beneran masih hangat, masih ngebul. Bikin semangat dan nyegerin. Ini karena pedasnya dan rasanya memang. Wah benernya mantap banget. Untuk kuahnya emang juara sih foodies, bukan cuma kaya akan aneka rempah Jawa Sunda, tapi rasa kaldu sapinya tuh nampol banget. Bayangin aja nih foodies, kuah ini tuh dari hasil rebusan tulang iga dan punggung sapi yang lamanya sampai 3 jam itu. Pantes kok iya ngaldu bener. Terus daging iga itu juga empuk. Sekali gigit udah lepas aja langsung dari tulangnya. Ya ampun gak ada perlawanan banget nih ya cuco em.
Bumbu rempahnya juga berasa banget foodies. Ada lada putih, bawang putih, lengkuas, serai, daun kedondong, dan masih banyak lainnya. Semuanya dimasak bareng dengan kawanan tulang sapi ini. Jadi wajar ya dari aroma dagingnya tuh gak ada bau yang mengganggu. Nikmat banget. And this is smells so good. Khusus untuk kuah sopnya nih foodies, walaupun cabenya belum kemakan ya, tapi rasa pedasnya tuh udah menyebar ke semua bagian kuahnya. Kalau mau nekat makan cabenya ya juga nggak apa-apa sih. Aduh, foodies. Ini sampai susah ngomong, pedas banget. Kalau misalkan saya makan begini terus ini kayak nggak kuat nih. Kita coba campur pakai nasi foodies ya, biar makin soft gitu pedasnya nih. Tambahan nasi lumayan meredam rasa pedas yang muncul dari kuah sopnya nih foodies. Oh ya, untuk makan di tempat, nasi ini tuh boleh nambah sepuasnya loh. Iya, sistemnya prasmanan alias nyendok sendiri. Mantul nggak itu? Tapi kalau masih nggak kuat juga sama rasa pedasnya, boleh pilih sop janda yang tanpa cabai ini ya foodies. Ini lebih lidah friendly nih. Aduh emang segernya bukan main foodies. Ini emang secara pedas nggak begitu pedas. Tapi tetap ada rasa sari pedasnya dari mericanya, dari ladanya ya, dari rempah itu sendiri udah lumayan ngangkat sedikit tipis-tipis pedas. Tapi kalau udah dicampur sama cabai ini emang bener ampunan. Kalau nggak kuat jangan coba-coba. Pedas kalau enak tuh ya kayak begini ya, nggak bikin mulut sama lidah kapok. Yang ada malah nyuap lagi. Ya nggak Kak? Aduh, ini emang kuahnya nggak ada yang gagal foodies ya. Mau pedes nggak pedes, enak. Ini udah selesai kuah-kuahannya, sekarang kita coba ini. Gak kalah bikin penasaran nih foodies, akhirnya menu yang gedenya no play ini siap buat dicicipin. Tapi ini foodies harus tahu kalau ini tuh sebetulnya menu untuk sharing foodies ya. Bisa untuk 4-5 orang. Tuh lihat. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 tulang iga yang udah berjejer di depan saya. Sekarang kita cobain foodies ya. Let's go foodies. Bingung ya Kak, makannya mulai dari mana nih? Setiap satu menu iga bakar gajah ini disediakan pisau untuk mempermudah proses makannya tuh foodies. Ini beneran nggak bohong ya. Sekali gigit ini puas banget. Kenapa puas coba? Lihat, bayangin aja. Dagingnya setebal ini, seempuk itu, dan pas dikunyah, aduh ini rasanya bener-bener ada rasanya foodies. Iga bakar gajah ini juga melewati proses rebus berbarengan dengan bumbu rempah yang cukup panjang foodies. Lebih dari 3 jam loh, jadi bumbunya dijamin ngeresep pol deh tuh. Pemilihan jenis sapinya juga nggak sembarangan. Khusus untuk menu berukuran yang gede ini harus pilih tulang dari sapi yang usianya sudah tua. Karena seratnya tegas banget foodies. Nah untuk rasa nih kayak lebih dominan di manis dengan aroma penuh rempah dan smoky bakaran. Pas banget nih untuk kalian yang nggak suka pedes-pedesan. Ini sambalnya foodies ya. Karena saya lidah Sunda, ini lidahnya bener. Ini sambalnya bener sambal Sunda nih. Sambal dadakan dengan ada sari manisnya dan pedasnya juga nyelekit. Mau disiram atau dicocol sambal kayak begini sama-sama enak foodies. Karena ini tuh tipe sambal yang pedesnya alon-alon gitu loh, nggak langsung bikin mulut kapok. By the way foodies, tempat makan sop janda kan udah menjamur tuh ya di mana-mana ya kan. Tapi yang udah punya hak paten nama dan logo ya di sini nih, Sop Janda Jawa Sunda. Jangan sampai salah tempat ya foodies. Oh ya foodies, untuk urusan harga, sop jandanya mulai dari 35.000 aja. Untuk menu sharingnya, si iga bakar gajah ini nih 120.000 per porsi. Tinggal dibagi 4 atau 5 orang bisa banget deh. Nah receh kan jadinya, asik. Jadi ini tempatnya ada di Sop Janda Karawang foodies, di wilayah Karawang Kota, Jalan Panatagida nomor 13 ya. Ini wilayah Nagasari, Karawang Barat. Dia buka dari mulai jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Itu pun kalau nggak kehabisan. Jadi ini bakal receh foodies, menunya receh tapi rasa nggak recehan.
Nikmatin smoothies di mall-mall itu mah udah biasa, tapi harganya kan nggak masuk tuh buat kaum mendang-mending. Nah kalau di sini guys harganya cocok banget apalagi kamu bisa mix aneka buah sesuai selera foodies. Meski bisa di mix, proses jus buahnya ini tetap terpisah loh ya foodies. Nah sekarang Aga mau buat smoothies Mango Dragon. Mbak Mia, foodies juga mau tahu nih, mangga yang dipakai buat smoothies itu mangga apa sih? Mangga aromanis, dia wangi. Oh, mangga manis. Yang matang apa yang masih mengel nih? Yang matang loh. Kalau matang matang. nanti jadinya rujak. Wah bener, jadi rujak foodies, bukan jadi smoothies ya. Blend buah mangga dan buah naga dengan sedikit air dan juga gula. Ini air dan gulanya optional ya foodies. Kalau nggak mau pakai nggak apa-apa banget kok. Tinggal request aja sesuka kamu. Di blendnya sebentar aja foodies karena sekarang giliran es batunya yang akan ikutan di blend. Tapi ini pun gak butuh waktu lama kok. Udah bisa langsung kita tata di dalam gelas. Nah, ini udah dikasih whipped creamnya foodies sama Mbak Mia. Whipped creamnya kalau bahasanya dileletin gitu ya. Dileletin ke pinggir-pinggirannya, dimasukin dragon fruit dan sekarang ditambah. Nah ini nih yang magic nih, set nih magic nih, set. Dan harus pelan-pelan Mbak Mia, supaya tidak tercampur ya, supaya kelihatan teksturnya berbeda tuh. Baru segini aja udah cantik banget ya foodies warnanya. Tapi ini belum selesai, masih ditambahkan whipped cream lagi di bagian atasnya, kemudian disusul sama keju dan potongan buah-buahan. Ini bukan karena Aga yang beli jadi topping yang banyak kayak begini ya foodies, tapi memang standarnya itu udah sebanyak ini porsiannya. Wah yakin gak rugi nih Mbak Mia. Nah foodies, ini udah gak sabar kita mau nyobain mango dan dragon fruit yang tadi kita bikin sama Mbak Mia. Langsung aja ya. Pertama kita cobain topping-toppingnya dulu nih supaya kita bisa seruput abis ini. Toppingnya bener-bener foodies. Pelit, banyak banget. Saya suka bingung foodies. Sebenarnya kalau beli ginian ya, ini makan apa minum? Kamu bisa dapat dua-duanya dong Aga, makan buah dan minum smoothiesnya. Wih, jadi paket lengkap kan? Selain toppingnya yang berlimpah ini, yang bikin menarik lagi nih foodies adalah whipped cream ini buatan Mbak Mia sendiri loh. Iya, bukan beli jadi atau beli bahan premix yang tinggal diolah dengan es batu gitu. Tapi nggak boleh underestimate duluan nih sama whipped cream buatan Mbak Mia. Karena rasanya nggak kalah dong sama whipped cream yang bermerek. Wih, keren deh Mbak Mia. Setuju ya foodies, konsepnya jadi kayak makan salad buah. Apalagi ada kombinasi rasa antara manis, juga gurih dari keju, dan asam-asam segar dari buah-buahannya. Jadi gimana nih rasa smoothiesnya Aga? Seger, bener. Jadi foodies, kombinasi ini kan ada mangga dan buah naga. Atasnya itu, karena saya tusuk dari atas, berasanya langsung nih. Segernya mangga dan manisnya buah mangga. Segernya mangga ini dan manisnya dari buah naga ini bersatu padu dalam mulut saya, dan ditambah whipped creamnya ini, dan ada apa ya, sebulir-bulir keju gitu loh. Jadi gurih, manis, dan seger jadi satu. Pokoknya ini adalah yang dinamakan perfecto Indonesiano, Combo, Jumbo, Aldiano. Mantap banget memang foodies. Pada dasarnya sih rasa buah naga emang gak terlalu strong gitu ya foodies. Jadi pas banget kan ketemu sama buah mangga yang punya rasa dan aroma yang khas. Jadi saling melengkapi tuh kayak aku dan kamu gitu. Oke, next ya kita move on ke varian rasa lain ini foodies. Ada buah naga yang dimix sama buah alpukat. Oke foodies, jadi begini. Kalau yang tadi kan lebih segar gitu kan. Karena ada rasa dari mangganya yang bikin segar tuh. Manis-manis, ada sepet-sepet dikit. Kalau ini tuh
manis aja udah gitu loh. Manis dan gurih. Gurihnya itu manisnya agak turn down dibanding tadi. Yang tadi itu lebih manis karena mangganya manis ketemu sama si buah naga yang manis. Buat si avocado dragon ini sih ada sedikit hint rasa creamy dari alpukat gitu foodies. Karena alpukat yang dipakai adalah alpukat mentega. Rasa manisnya nggak over sama sekali kok dan nggak bikin gigi kamu ngilu tiap nikmatin smoothies ini. Ini pokoknya lazis deh. Jus smoothies ini punya satu pilihan lagi nih foodies. Kalau kamu suka rasa yang manis-manis segar bisa cobain mangga yang di mix sama strawberry. Tenang aja soal rasa masih nyambung-nyambung aja kok. Makanya ikutan mix buah-buahan favorit kamu juga ya foodies dan jadi smoothies di sini. Kayaknya cuma di sini deh di Jus Smoothies QA yang lokasinya di Jalan Kampung Tengah nomor 44 Kramat Jati, Jakarta Timur. Bukanya setiap hari dari jam 1 siang sampai jam 10 malam. Oke foodies, jadi kalau mau makan makanan yang segar, yang enak, cuma di mana? Cuma di Makan Receh. Menunya receh tapi rasa nggak pernah recehan. Foodies, kalau ke Bandung tapi nggak jajan batagor, aduh rasa-rasanya ada yang kurang ya nggak sih? Pilihan batagornya sih emang beragam, tapi kalau foodies kepengen cobain yang lagi hype, batagor otoy ini cocok banget buat penuhin jiwa-jiwa FOMO kalian. Batagor otoy ini terkenal dengan ukuran yang super besar plus rasanya yang dijamin lazis pisan di lidah. Lihat tuh pada ngegas semua kayaknya makan di sini ya. Cus mari kita intip-intip bareng yuk sama Aiman Ricky. Let's go. Punten, ini tuh jual batagor tapi rame banget begini, saya mah jadi curiga. Curiga enak. Iya, nah bener curiga enak. Kalau curiga rasanya enak mah itu nggak bahaya foodies. Yang nggak boleh nih curiga sama dia tuh yang always kepengen cek-cek handphone kamu aja karena takut diduain. Iya. Selain ada batagor pangsit, di sini ada juga somai batagor. Ini berbahan dasar somai yang dikukus, kemudian digoreng garing dan bentuknya gemoy-gemoy ya foodies. Ini mah dikukus dulu, jadi seperti ini bentuknya gitu. Oh tuh foodies, jadi siomaynya itu dikukus dulu baru digoreng, itu spesialnya. Dan ukurannya juga gede-gede, ini harganya berapaan sih satunya? Satunya 3.500. Receh banget kan foodies. Oke deh Aiman, kamu langsung pesen aja ya, terkehabisan loh. Maklum foodies yang datang tuh silih berganti gak pernah berhenti. Capcus ke. Nah, biasanya satu porsi itu berapa banyak untuk batagornya? 4. Oke. Sip. Nah, ini boy karyawan baru, siapa tahu nanti diangkat jadi karyawan ya. Nah, ini terus kita potong-potong, gimana caranya? Pakai ini dulu. Pakai jepitan aja. Kelihatannya Aiman udah jago ya foodies. Selain batagor bumbu kacang, di sini ada juga batagor kuah yang menggunakan kaldu ayam plus seledri. Pokoknya mas sesuaikan dengan selera aja karena dua-duanya jaminan Andelita. Nah, foodies, nih udah siap, udah kita potong-potong batagornya. Sekarang tinggal kita kasih bumbunya. Nah, untuk takarannya sendiri berapa banyak, A? Biasanya sih kalau 4 batagor itu 2 sendok. 2 sendok, sini ya, 1, 2, gini. Wah, dari penampakan batagornya emang udah menggoda banget ya nggak sih? Wajar nih foodies kalau pada jatuh cinta dengan batagor yang satu ini. Dalam sehari, batagor otoy ini bisa menjual 1000 batagor loh. Iya. Apalagi kalau weekend, wah diserbu para wisatawan dari luar kota Bandung juga tuh foodies. Jadi kudu lihat jam ya kalau kesini ya guys. Ingat-ingat nih bukanya dari jam 11 siang hingga jam 7 malam. Nggak boleh lewat jam 7 tuh foodies karena jaminan udah ludes des. Sip deh Aiman, yang versi bumbu kacangnya udah, oke capcus yang versi kuah juga dong kamu bikin yuk, gasken. Yes, foodies, sekarang tinggal kita kasih kuahnya. Yap. Wow, panas nih kuahnya. Wah, ada tulangnya juga. Wah, kalau kita tambahkan tulang di sini boleh? Oke, kalau gitu. Mantap banget nih foodies.
Wadidaw foodies, kuahnya benar-benar ngaldu pisan. No kaleng-kaleng ini mah. Apalagi kuahnya itu udah dicampur juga dengan bumbu spesial seperti bawang putih, merica, kaldu bubuk, dan tentunya penyedap rasa. Aduh, yang segar-segar begini nih ya. Cocok bingo disantap sore-sore kayak sekarang ya foodies. Hitung-hitung asupan sebelum dinner nih. Ini dia nih foodies, batagor kuah ala Mang Otoy. Penasaran kan seperti apa sih rasanya? Langsung aja kita eksekusi ya. Nuhun ya. Hai Aiman, langsung aja takis. Mau masih ngebul-ngebul tuh kuahnya. Kalau udah dingin kurang nampol nanti. Buat kamu yang gak pengen ajak keluarga dan teman-teman, tenang aja foodies, gak bakal bikin kantong boncos kok. Paket 15 ribuan aja udah dapet somai plus teh anget loh foodies. Wah, super worth it banget ya kalau mau jajan di sini. Capcus serbu, nunggu apa lagi? Wow. Tahunya yang aku rasakan beda dibandingkan tahu-tahu lainnya. Terus si adonan terigunya ini nih ya, tepungnya ini enak banget, gurih, udah gitu agak sedikit asin, tapi jadi nikmat banget dengan kuahnya ini foodies. Si tahunya itu teksturnya sepertinya kasar gitu. Tapi begitu campur dengan kuahnya jadi berasa lembut banget foodies. Ikan tenggirinya endol, ditambah tahunya sedikit asin. Aduh, hai foodies, memanjakan lidah banget. Lazis pisan. Apalagi dengan kuah kaldu ayamnya yang kaya akan bumbu, beneran perfecto di lidah kita. No debat lah pokoknya, endes. Penasaran seenak apa sih? Sampai ngantri-ngantri banget nih dari tadi lewat. Waduh, curiga enak banget ini mah. Kita cobain aja ya. Selamat makan foodies. Ini worth it banget sih. Udah nggak curiga lagi, beneran enak. Pertama masuk mulut aku mencium bau ikan doang. Begitu aku punya, makin berasa banget daging ikannya. Dan juga ya, lembut foodies. Walaupun di luarnya terlihat nih teksturnya agak kasar, tapi crunchy banget foodies. Bumbu kacang yang manis-manis gurih emang pas banget sih dipadu-padankan dengan batagornya yang crunchy foodies. Apalagi nih seger dari jeruk nipisnya itu loh. Menambah cita rasa enak banget pas masuk mulut. Ajib tiada duanya ini mah juara. Ya udah sih foodies, buat kami penasaran kepengen coba langsung aja samperin ya. Alamatnya ada di Jalan Raya Kopo nomor 362A di Kota Bandung. Ingat foodies, ini rasanya lazis. Ini yang dinamakan dengan makan receh, karena menu receh tapi rasa gak recehan. Kalau deket tiap hari makan kesini. Foodies, kalau ngomongin kuliner Jawa Timur gak jauh-jauh ya sama yang namanya kikil dan cingur sapi. Nah, mumpung Aang lagi ada di Malang nih, kita mau diajakin makan lontong kikil yang katanya baru buka aja, udah rame banget pembelinya. Foodies, ada yang tahu, ada yang mencium aroma kenikmatan duniawi foodies. Ini adalah lontong kikil khas Surabaya, tapi di sini jualannya itu di Malang. Gak apa-apa lah ya. Ini nih paling rame foodies. Foodies jangan kaget ya kalau di sini tuh jualannya cuma satu menu aja, tapi yang datang gak habis-habis guys. Lontong kikil Pak Pri ini bukannya udah lebih dari 25 tahun. Kalau dulu harganya cuma 5.000 foodies, sekarang udah jadi Rp25.000 per porsi. Wih, gede-gede. Ini seporsi berapa potong? 3. 3 potong, tapi gede-gede terus nanti dipotong-potong lagi. Nyari yang empuk. Nyari yang empuk, emang kelihatan Pak mana yang empuk? Kan harus dipegang Pak. Ini loh. Oh, digoyang-goyang gitu. Orang-orang banyak cari lontong kikil di sini katanya karena kikilnya yang empuk tenan. Nah, buat cari kikil yang empuk itu caranya harus digoyang-goyang gini dulu foodies. Tapi nih walaupun kelihatannya gampang, kalau bukan ahli perkikilan mah tetap susah bedainnya ya. Direbusnya berapa lama ini Pak? 4 4 jam.
4 jam foodies. Sayur kikil di sini tuh ditaruh di atas kompor yang menyala terus foodies. Iya, walaupun sebelumnya kikil udah dimasak 4 jam, kompor tetap harus nyala biar kikilnya makin empuk dan kuahnya selalu hangat. Harus sama Ayang Ali nih mencari kikil yang lunak. Udah ngira aja ternyata memilih kikil yang empuk tuh tak semudah itu ya. Kita tolong aja deh sama bapaknya yang jelas sudah ahli. Nah, kalau udah dipilih lanjut dipotong dan disiram kuahnya. Jangan lupa tambahkan perasan jeruk biar makin segar. Nah, biar foodies nggak penasaran sama rasanya, langsung kita icipin aja yuk. Kikilnya tuh lembut banget. Jadi dia tuh kayak nggak usah pakai kekuatan buat ngunyah. Seempuk itu. Terus ini nih ada bagian yang agak gede, kayaknya bagian otot deh. Jadi di sini karena dia bagian kaki ya. Ada bagian otot, kikil. Nah, kayak gini nih. Cuman di sini nggak ada tulangnya. Ototnya ini foodies empuk banget. Foodies karena yang dimasak bagian kaki sapi jadi isinya seputar kulit dan otot. Tapi jangan takut alot, di sini bagian otot sapinya beneran super duper empuk. Dan justru bagian otot sapi ini nih yang malah banyak banget dicari sama orang-orang. Rasa rempahnya ini kuat banget. Jadi ini kalau yang nggak tahu ini dikiranya pakai santan ya, karena dia kental banget. Padahal ini enggak. Jadi dia ini memang bener-bener kental dari rempah. Ini yang kuat nih rasa kunyitnya. Terus dia tuh kayak ada rasa aroma-aroma bumbu-bumbu rempah lain kayak daun jeruk, daun serai, sama jahe, kunyit, kemiri. Ini nyampur jadi satu. Jadi dia tuh kayak nggak tahu ini bukan bumbu kari, bukan bumbu sop, bukan bumbu soto juga, tapi ini memang bumbu khusus yang dibuat untuk kikil. Kikil yang lembut dibalut dengan kuah yang kental bumbu rempah. Bikin makan malam di Malang ini jadi so special. Gak heran nih foodies kalau semalam aja lontong kikil Pak Pri bisa ngabisin 14 kaki sapi. Biar makin mantap, lontong kikil ini disajikan dengan taburan daun bawang, tambahan jeruk dan juga sambal. Wah, jadi pedes-pedes asem gitu ya. Mau dong. Pedas, asem, seger, gurih. Terus ini daun bawangnya ini daun bawang yang kecil-kecil gitu loh ya. Ini daun bawang yang kecil-kecil. Jadi dia tuh rasa bawangnya tuh masih kuat banget, kayak aftertaste-nya tuh kayak kita makan bawang mentah. Foodies, bumbu rempah kuahnya yang super medok ini selain enak juga menghilangkan bau amis dari kikil. Kikil yang dijual di sini juga bersih banget loh karena sebelumnya sudah melalui proses pembakaran untuk menghilangkan bulu kaki sapi. Kaki sapinya dijamin mulus ya. Ini kikilnya bersih foodies karena dia ini dikerok sampai halus kayak gini. Nah, setelah dikerok dia tuh dibakar, jadi buat ngilangin bulu-bulu halusnya. Jadi di sini tuh nggak ada bekas-bekasan bulu-bulu halus dari kaki sapi itu hilang. Dan efek dari bakarannya itu bikin makin sedap. Wah, bisa dicontek tuh ya foodies tips mengolah kikilnya. Dibakar dulu, kemudian biar ada rasa smoky-smoky endel gitu. Baru deh tuh mantap punya. Mau pakai nasi atau pakai lontong, semua tergantung selera ya. Yang jelas lontong kikil Pak Pri ini sangat sayang banget kalau dilewatkan ketika kamu lagi di Malang. Lontong kikil Pak Pri buka jam 6 sore. Lokasinya di Jalan Sunandar Priyo Sudarmo nomor 3, Kota Malang. Yuk ya yuk, bisa yuk diicip yuk. Foodies, jadi ini harus masuk ke list kalian kalau misalnya datang ke Malang. Seporsi 25.000 tapi puas banget. Ini kikilnya banyak dan seenak itu. Mantap banget foodies. Pokoknya foodies di sini mau makanannya receh, menunya receh tapi rasanya foodies nggak recehan. Nikmat foodies, habisin kita.